Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Khairul Soleh. Di sini saya mempunyai tugas besar satu untuk mata kuliah pemrograman web enterprise eh, yang diampu oleh Ibu Ina Sabili Karima, di mana tugasnya itu membuat database supabase untuk tabel kota dengan kolom yaitu ID sebagai primary key-nya, kemudian nama dan tipe. Kemudian di sini juga membuat page baru dari Next.js, yaitu untuk membuat list di mana ada insertnya yaitu ada nama dengan input tag, kemudian untuk tipenya yaitu menggunakan radio button. Untuk update-nya juga sama, kemudian dengan tambahan delete. Langsung saja di sini saya ke database supabase. Untuk membuatnya yaitu kita klik saja new table, kemudian isikan namanya yaitu kota, kemudian uncheck list, enable row. Oke. Di sini kita tambahkan kolom untuk nama dengan tipe data varchar, dengan satu lagi yaitu tipenya juga varchar. Di sini saya sudah buat untuk tabelnya, yaitu ini tabel kota. Saya juga udah mengisikan untuk ID dan nama, ada datanya. Kemudian langsung saja ke programnya, yaitu untuk tampilan awalnya misalkan ada tombol insert, kemudian ada tabelnya yaitu isi dari si database tabel. Ini insertnya juga menggunakan ini. Pertama-tama kita membuat folder baru yaitu kota, yang sebelumnya tugasnya itu membuat tabel atau folder petugas. Kemudian di dalam kota ini ada folder list, update, dan insert, dimana list ini untuk menampilkan tampilan awal, yaitu ini ya, list dari si data-data dari kota. Kemudian untuk insert ini digunakan untuk tampilan dari form insert. Yang terakhir yaitu update-nya itu untuk tampilan pada saat edit ini diklik. Oke, untuk penjelasannya itu mulai dari list. Pertama kita mengimport library yang akan digunakan, yaitu yang pertama menggunakan useState dan useEffect. Untuk useState yaitu hook yang digunakan dalam React untuk menyimpan dan mengelola state dalam function komponen. Untuk pengertian dari useEffect yaitu hook yang digunakan dalam React untuk menangani efek samping
di dalam function komponen. Kemudian saya juga mengimportkan supabase-nya agar bisa diakses, di mana saya membuat supabase JS ini untuk menghubungkan database supabase-nya dengan aplikasi saya. Yang kita perlukan yaitu API-nya, API link. Ini didapat dari supabase, kemudian di menu setting, kemudian API. Di sini ada API setting. Untuk URL-nya copy saja ke sini, supabase URL, kemudian APK-nya juga di copy. Oke. Balik lagi ke list data. Kemudian saya mengimportkan link untuk membuat link, kemudian tambahan dari CSS untuk tampilannya. Yang pertama kita inisialisasi stepnya, yaitu list data kota dan setlist data kota. Ini inisialisasi di stepnya. Kemudian untuk use effect-nya kita buat untuk get data kota. Jadi si function ini akan terkoneksi dalam database supabase, di mana kita memanggil tabel kota dengan menyeleksikan ID, nama, dan tipe sesuai dengan field yang ada di database supabase. Kemudian order by ID ascending through itu agar urutannya mengurut dari 1 sampai yang terbesar. Kemudian mengatur data yang diambil ke dalam state, yaitu setlist data kota. Oke. Kemudian saya membuat render komponen untuk tampilannya. Yang pertama yaitu membuat div, kemudian membuat H3 yaitu judul dari aplikasi ini, kemudian membuat link ini untuk menuju ke insert data dari data. Kemudian kita memanggil list data kota. Di sini uniknya apakah ada data dalam array list data kota. Kalau ada, akan menampilkan datanya sesuai dengan data yang ada di supabase-nya. Di sini ada table header-nya yaitu ID, nama, tipe, kemudian aksi. Selanjutnya kita memanggil list data kota. Kita menampilkan data yang ada di dalam supabase ke tampilan. Kita memanggil ID, nama, dan tipe. Kemudian ada link untuk menuju si edit data atau update data. Kemudian untuk insert sama saja, bedanya itu kita menginsertkan data, dan untuk fungsinya ada tambahannya yaitu fungsi untuk submit data dari formnya. Kemudian untuk ini yaitu merender komponen, di mana untuk tampilan
dari si aplikasinya. Di sini ada judul, link, kemudian saya membuat form ini, kemudian input datanya itu input data teks, jenisnya teks, kemudian ada pilihannya yaitu menggunakan radio button, input data radio tipenya, di mana ada kabupaten dan kota madya. Oke, jika kita menginputkan, coba saya kasih contoh satu, yaitu coba menginputkan Bekasi dengan tipenya itu kota madya, kemudian save, akan menampilkan kota Bekasi, kota madya dengan nama Bekasi. Ini ID-nya mengapa 10? Karena saya sudah mencobanya, kemudian ada beberapa data yang dihapus. Lanjut ke edit data. Search param. Di sini saya ada fungsi untuk update data, yaitu kita mengupdate data kota di dalam tabel kota di pilih tabel kota, update nama dan tipe, kemudian dengan ID keberapa. Selanjutnya itu fungsi on the left. Di sini data dikonfirmasi akan langsung menghapus datanya. Seperti sebelumnya, update. Kita coba saja Jakarta Utara 2 update, akan menghasilkan atau mengedit si Jakarta Utaranya menjadi Jakarta Utara 2. Coba kita hapus atau kita ubah dulu ke kota madya, kita hapus yang Bekasi. Yang Bekasi kita coba delete. Pada saat delete kita akan diberi pertanyaan apakah Anda yakin untuk menghapus. Jika Anda yakin, videonya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.